ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat tersebut, dengan kudrat iradat Allah, kita ditakdirkan dalam tempat yang berkah, acara yang mulia, dan apa yang kita lakukan insya Allah menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah selalu menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan kehariban baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Luqmanul Hakim pernah memberikan wasiat nasihat kepada anaknya, dan nasihat ini kemudian dijadikan suatu rujukan buat kita semua selaku umat Nabi Muhammad, karena Imam Luqmanul Hakim ini adalah orang yang penuh dengan hikmah. Apa hikmah yang disampaikan oleh Imam Luqmanul Hakim kepada anaknya? Kata Imam Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, ad-dunya bahrun amiq wal iman safinuha. Kata Luqmanul Hakim, hai anakku, hai kita nih semua yang dengar, dunia itu ibarat seperti lautan yang amat luas dan amat dalam. Kenyataannya demikian. Laut itu luas dan dalam, dan hampir sepertiganya dunia ini isinya air, lautan semua. Nah, itu diibaratkan dunia seperti lautan yang begitu dalam. Lalu ketika dunia itu diibaratkan lautan, kita butuh yang namanya kendaraan. Karena lautnya bagi semua orang sama, nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein. Berarti dengan kondisi kita ada di tengah-tengah lautan yang dalam, butuh satu tumpangan yang disebut apa? Kapal, perahu, sampan. Apa sampannya? Kata Luqmanul Hakim, wal iman safinuha. Iman itu adalah seperti apa? Perahu yang ada di atas lautan. Tinggal tergantung iman kita sebesar apa. Kalau lautannya satu, sama begitu luasnya, dan semua kemungkinan bahayanya pun sama, kita pasti akan menghadapinya. Tinggal kita antisipasinya apa. Apa kita termasuk orang yang punya sekedar sampan aja yang pakai dayung, atau udah punya perahu pakai motor boot, atau sudah sekelas kapal feri atau kapal pesiar iman kita? Yang tahu iman kita cuman kita. Berarti kondisi kita hidup di dunia ini seperti hidup di lautan. Kita butuh satu kendaraan laut, yaitu apa? Sesuatu yang bisa mengapung di atas air. Cuman kalau kita tahu dunia itu begitu dalam dan amat banyak tantangannya, belum ombaknya, belum lagi isi laut, ikan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, belum karangnya, dan macam-macam hambatan yang ada di tengah lautan. Kalau kita tidak punya kendaraan, pastinya kita akan tenggelam. Cuman kita harus ukur kita butuhnya kendaraan apa. Kalau lautan begitu besar, minimal kapal terbaik di tengah lautan apa Pak jenisnya? Ada yang pernah naik Titanic? Titanic aja tenggelam. Taruhlah yang paling besar, grade-nya itu klasifikasinya adalah kapal pesiar. Yang tahan ombak, tahan badai, kendaraannya besar, tenaganya juga besar.
Cuman sekarang kita lihat kondisi diri kita, iman kita kelasnya kapal pesiar atau maaf hanya kedebong pisang. Kedebong pisang kan ngapung ya Pak. Minimal kita nggak tenggelam. Tinggal tanya diri kita. Tapi yang paling penting, kalaupun kapal kita belum besar seperti kapal pesiar, minimal ketika kita ada di atas air kita tidak tenggelam. Harus punya apa? Pegangan. Harus punya tumpangan. Minimal ada apa? Walaupun hanya sekedar sebatang kedebong pisang, tapi kita selamat. Iman itu adalah penentu kita bisa selamat di dunia atau tidak. Jadi yang harus kita benahi apanya dulu? Cara kita supaya bisa ngapung dulu. Makanya iman dulu. Mana iman yang paling pokoknya dulu yang harus kita apakan? Kita pupuk dulu. Ibarat sebuah pohon, iman itu adalah akarnya. Kapal sampai pesiar itu adalah ranting-rantingnya. Jangan dulu numbuhin ranting kalau akarnya tidak tertancap ke tanah. Kadang-kadang kita beda. Stylenya dulu kita apa? Kita utamakan, sedangkan pondasinya kita tidak pikirkan. Maka iman itu yang pertama adalah seperti apa? Batang akar yang paling nancap ke dalam tanah yang akan menentukan bagaimana nanti cabang bisa besar atau kecil. Oleh karenanya dalam kesempatan ini nanti selanjutnya insya Allah saya akan sampaikan atau kita bahas masing-masing bareng-bareng. Kita muzakarah membahas tentang bagaimana kita bisa mengetahui cabang-cabang iman yang ada pada diri kita. Apakah kita termasuk iman yang punya cabang paling besar sekelas pasal pesiar atau hanya ranting kecil yang sekelas kedebong pisang? Berarti kita harus punya cara untuk meng-upgrade-nya. Tapi yang paling penting akarnya dulu yang harus kita tanamkan. Apa? Yaitu keimanan. Nah dalam hal ini saya akan mengambil rujukan yaitu satu kitab yang bernama Syu'bul Iman. Kitab Syu'bul Iman ini karangan Syekh Zainuddin Ahmad Al-Malibari yang disarahkan atau dipaparkan lagi, dijabarkan lagi oleh ulama besar Indonesia Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Qami' Tughyan. Syu'bul Iman artinya cabang iman, Qami' Tughyan artinya pembasmi kegelapan. Kalau bahasa kulonnya exterminator of darkness. Itu juga boleh ngapalnya lama. Jadi kalau kita kok dibilangnya pembasmi kegelapan, berarti ada ibarat orang di dunia seperti orang yang ada dalam kegelapan. Karena dalam satu riwayat lain Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah menjelaskan hubbud dunya zulmatun. Orang yang cinta dunia, betah sama kehidupan dunia, zulmatun berarti dia kegelapan, butuh namanya cahaya. Dan cahaya itu diantaranya apa? Iman. Iman itu tergantung kualitas cahayanya. Apakah kita hanya sekedar senter yang hidupnya kadang-kadang, kalau gelap baru dihidupin, atau seperti matahari yang selalu bersinar. Sama seperti kita klasifikasi keimanan seperti sebuah kapal. Di kitab ini kita akan menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Oleh karenanya mari sama-sama kita lanjutkan membuka atau membahas kitab Qami' Tughyan ini atau Syu'bul Iman karangan Syekh Nawawi dan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hidayah dan keimanan yang kuat kokoh sehingga tidak mudah digoyahkan oleh apa? Kehidupan dunia yang fana ini. Dalam kitab Qami' Tughyan ini Syu'bul Iman itu disampaikan dalam bentuk syair. Kalau istilah pesantren nazom namanya. Nah syair-syair ini akan menjelaskan tentang cabang-cabang iman yang harus kita penuhi. Yang mana yang kita bisa lakukan, yang belum terus tingkatkan. Agar apa? Agar menjadi kesempurnaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahshin za syu'abatu tamamu
hadhi buyutu min kitabil kusini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadi wa li alihi wa sahbati madara syamsun fis samai wa anjumu. Kitab ini diawali dengan 3 bait pertama, itu versinya versi Bahar Kamil namanya, dengan rumusnya mutafa'ilun sebanyak 6 kali. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Ya gitu. Alhamdulillah, adapun segala puji artinya apa? Ai unsiu ifradul bilhamdi muta'aqtidan anna kulla sana'ilillah. Menjelaskan atau memberikan makna bahwa alhamdu itu bahwa anna kulla sana'in lillah. Segala pujian itu milik Allah. Yang pertama kita bahas tentang apa? Alhamdulillah. Kalau kemarin kita udah bahas tentang bismillah. Sekarang alhamdulillah, yang artinya dengan kita mengucap alhamdulillah berarti kita menekadkan segala puji milik Allah, bukan punya siapa-siapa. Dan dalam kitab Matan Takrib itu dijelaskan pujian itu ada 4 bagian. Ada yang disebut puji Allah pada Allah, diistilahkan qadimun alal qadim. Allah memuji kepada dirinya sendiri. Seperti contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 15, innani anallahu la ilaha illa fa'budni. Sungguh aku ini adalah Allah, kata Allah. Aku yang berhak disembah, aku adalah Tuhan yang berhak disembah. Maka fa'budni, sembahlah aku, jangan yang lain. Berarti Allah nyombongin diri sendiri. Boleh? Boleh Allah memuji diri sendiri karena pujian milik siapa? Allah. Yang kedua, bentuk pujian Allah memuji kepada makhluk yang disebut qadimun alal hadis, karena hadis itu artinya sesuatu yang baru itu namanya makhluk. Allah memuji kepada makhluk. Satu contoh siapa? Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh ada pada dirimu Muhammad apa? Akhlak yang sangat agung. Allah sedang memuji kepada Nabi Muhammad, tapi pujian itu bukan punya Nabi Muhammad. Siapa? Allah. Lalu yang ketiga, bentuk pujian dibalik, hadis alal qadim, makhluk muji kepada Allah. Contohnya apa? Kita mensucikan Allah, kita membesarkan Allah, kita mohon ampun pada Allah, dan kita berikrar tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah bentuk pujian kita makhluk kepada siapa? Allah. Dalam bentuk kalimat yang disebut zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan masih banyak lagi bentuk pujian kita kepada Allah, Asmaul Husna dan lain-lain sebagainya, itu semuanya punya Allah. Tapi terkadang kita suka keliru dengan bentuk pujian yang terakhir, yang keempat. Apa itu yang keempat? Hadisun alal hadis. Makhluk memuji kepada makhluknya. Ini kadang-kadang kita keliru. Padahal tadi di depan atau di awal sudah kita jelaskan pujian milik siapa? Allah. Tapi yang keempat kadang-kadang kita suka salah terka. Salah menganggap pujian makhluk kepada makhluk bukan punya Allah. Contoh, kita jadi orang yang rajin sedekah, terkenal dengan si Bapak Dermawan. Ketika kita sedekah ada orang yang nyebutin diri kita, Bapak Dermawan, sehat, kabar baik. Ketika kita dengar sebutan Bapak Dermawan, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi senang. Kemudian ada rasa bangga, oh iya dong saya dermawan. Masjid mana yang saya nggak masukin kotak amalnya? Maaf, saya nggak bisa masuk kotak amal. Masukin kita sumbangkan. Ada rasa sedikit merasa kita benar-benar jadi orang dermawan, dan memang realitanya kita dermawan, tapi ada rasa merasakan kita ini memang dermawan, padahal pujian itu semata-mata datang bukan untuk kita. Siapa Pak?
Allah. Untuk siapa? Allah. Orang punya pangkat hebat gak? Profesor, doktor, S1, S2, SE, ST, ST manis, atau MPD, apalagi MP3, MP4, itu membuat musik lain. Itu adalah apa? Gelar-gelar pujian buat seseorang. Tapi terkadang kalau ada orang yang keliru atau lupa menyematkan gelar tersebut di nama kita, marah kita. Betul? Protes kita. Pak, maaf tadi panggil siapa Pak? Bapak Bambang. Bambang yang mana Pak? Ya Bapak kan namanya Bambang. Oh enggak gitu Pak, belakangnya ada. Saya punya gelar doktor. Di belakangnya masih ada, segala macam gelar. Kenapa Bapak gak sebutin? Oh maaf Pak, saya lupa. Oh lain kali jangan begitu ya. Enggak mau nengok padahal aslinya memang namanya Bambang. Belum lagi kadang-kadang di masyarakat kita orang yang udah jadi haji, maaf. Haji itu hanya sebutan orang yang sudah berangkat haji. Bahkan di Mekah gak ada yang namanya haji. Tapi kita kadang-kadang gak disebut nama hajinya, kadang-kadang gak nengok. Betul-betul. Pak Asep. Padahal Pak Asep. Mau kemana? Enggak nengok. Pak Asep. Sampai disamperin. Pak Asep. Iya. Kamu manggil siapa? Bapak. Manggil siapa? Pak Asep. Manggil siapa? Ulang lagi. Pak Asep. Bapak kan namanya Asep. Oh enggak gitu. Haji. Ngelihat kopiah putih. Segitu marahnya kita. Ketika nama haji kita nggak disebutin oleh orang. Padahal emang nama kita Asep. Berarti awas, hati-hati. Mungkin sebutan haji itu menjadi apa? Ada rasa memiliki, kita merasa jadi orang yang suci atau soleh. Padahal alhamdulillah. Ini yang keempat, masalah alhamdulillah. Jangan sampai kita keliru. Tetap semua pujian apapun bentuknya lillah. Mau disebut haji boleh, enggak juga, enggak ngapa-ngapa. Emang nama saya enggak ada hajinya. Sama ustadz juga dipanggil ustadz, ya biarin orang yang manggil. Dipanggil abang juga emang kita tuaan, dipanggil nama emang nama kita itu. Apa masalahnya? Asal jangan dipanggil nama yang lain. Misalnya apa? Sampi, padahal kita bukan Sampi, marah. Kalau cuman sekedar gelar dan pujian gak disebutin, jangan rasa diri kita pengen Kenapa? Karena pujian balik lagi sejatinya karena punya Allah. Ini sebagai dasar tauhid kita. Kalau kita sudah yakin satu aja mengamalkan tentang masalah pujian, jadi kita nggak ada ngaruh orang mau nyebut apapun kita, selama tidak menghina kita nggak masalah. Contohnya apa? Ketika kita masuk ke masjid ini, apa kita tahu bapak bergelarnya apa, profesor apa, dokter, S1, S2, S3? Enggak ada. Cuman satu kapasitasnya. Yang di depan namanya imam, di belakang namanya makmum. Yang azan namanya muazin. Begitu doang. Enggak ada pangkat yang berlebih di dalam masjid ini. Ketika semua duduk sama bareng-bareng, yang komando cuma satu, apa? Imam. Itu pun karena ditugaskan. Tapi ketika imam jadi makmum boleh enggak? Ya boleh. Itu mempelajari diri kita agar membiasakan alhamdulillah. Pujian milik siapa? Allah. Kemudian dalam bait ini dijelaskan annal a'mal al iman zawatu ajzain wa khisalin wa hiya allati tazidul a'mal insan bil ityan biha wa tanqusu bi tarki syai'in minha. Dalam bait ini dijelaskan imana syahsin za su'abatu tamamu. Imannya seorang hamba itu zasu'ab, memiliki cabang-cabang. Memiliki bagian-bagian klasifikasi dari iman. Apa? Sesuatu yang bisa menyelamatkan kita di dunia. Kalau di dunia itu ibarat sebuah lautan, berarti yang menyelamatkan sesuatu yang bisa mengapung. Iman kita punya cabang-cabang, punya klasifikasi. Maka dalam hadis Rasulullah dalam bait selanjutnya, imanuna bid'un wa ainun su'batan yastakmilanha ahlu padlin ya'zumu. Iman kita ternyata ada 77 cabang. Berapa?
Iman kita ada 77. Berarti kalau klasifikasi kapal, perahu yang bisa ngambang di laut, yang paling tinggi namanya kapal pesiar, yang paling rendah kedebong pisang. Nah, kita di dunia punya iman. Artinya punya iman, punya keyakinan, punya Tuhan. Berarti orang yang gak percaya tentang Tuhan, sama aja dia di lautan yang begitu luas dan dalam, tapi gak punya pegangan. Walaupun hanya sebatang kedebong pisang. Orang yang gak percaya Tuhan, siapa? Ateis. Berarti dia hidup di laut tanpa ada pegangan. Masih untung orang yang hidup yang terdampar tengah lautan, tapi masih punya pegangan walaupun hanya sebatang kayu atau kedebong pisang. Itu iman yang paling terkecil. Nah, dalam kitab ini dijelaskan bahwa iman kita ada 77 cabang. Nanti kita jelasin tuh satu-satu. Dari mana rujukannya? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu sab'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 77 cabang. Ternyata hadis Rasul. Fa'abdaluha qaulun, yang paling tingginya iman adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, adapun paling rendahnya iman, imatatul aza anitorik, yaitu buang duri di jalan atau buang paku di jalan, itu paling rendahnya iman. Berarti sekarang kita tahu nih klasifikasinya. Grade paling tinggi, nomor satunya adalah kalimat la ilaha illallah, yang penuh dengan keyakinan, yang penuh dengan kepastian. Hatinya nerima ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan terselip sedikit pun di dalam hati ada lagi bentuk Tuhan selain Allah. Maaf. Negara kita menjamin betul-betul tentang masalah peribadahan dan keyakinan. Jadi nggak ada intervensi dari keyakinan lain tentang agama kita, bebas. Kita dijamin untuk menjelaskan masalah akidah dalam koridor agama Islam. Contoh, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita nyebutin lagi, yang lain berarti bukan Tuhan. Ini namanya keyakinan, akidah, dan kita bicara sesama Muslim. Jadi nomor satu yang harus kita kuatkan apa? Meyakinkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk ditaati, perintah serta semua larangannya illallah, kecuali Allah. Karena dalam kalimat syahadat itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi juga yang ada yang harus diaplikasikan, membangun keyakinan seyakin-yakinnya agar menjadi iman yang disebut dengan hakul yakin. Iman bukan sekedar percaya, iman bukan sekedar ikrar, tapi harus ada aplikasinya. Harus ada realisasi keimanan. Bukan hanya sekedar bisa ngerayu, kemudian bisa meraih hatinya, tapi habis itu dicampakkan. Iman gak kayak gitu, Pak. Iman itu hanya harus bisa ada bentuk realisasi keimanan kita apa. Nah, karenanya la ilaha illallah, kalau udah kita bilang Tuhan kita hanya Allah, yang lain juga kita punya keyakinan orang lain pun Tuhannya siapa? Allah. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan olehmu Muhammad, "Man rabbus samawati wal ar." Siapa Tuhan langit dan bumi? Allah berikrar, "Qulillah." Katakan adalah Allah. Jadi jangan ada yang lain. Jangan sampai ada dusta di antara kita dengan Allah. Makanya kalau kalimat syahadat yang kita ucapkan, kalimat apa? 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu disebut syahadat syar'an. Syahadat apa? Syar'an, yang artinya fungsinya untuk mensahkan hukum syariat di dunia. Kita hidup di dunia, sekali mengucapkan kalimat syahadat maka dihukumin sebagai muslim. Orang yang muslim halal ditikahkan, halal menyembelih kurban, halal menerima warisnya, dan haram darahnya dikucurkan oleh sama muslim ketika ngucapin kalimat
Itu fungsinya sebagai legalitas tertinggi dalam menganggap kita adalah muslim. Tapi yang kedua ada syahadat namanya syahadat munjin. Syahadat munjin ini adanya urusan kita, hati kita kepada Allah. Kualitasnya kita yang bisa memupuknya, tapi butuh apa? Ilmu untuk meningkatkan kualitas syahadat munjin yang ada di dalam hati. Mana syahadat munjin? Kalau kita bilang Allah itu Tuhan kita, kita pun harus yakin yang lain pun Tuhannya Allah. Kalau dulu kita di sekolah, maaf ini pelajaran sekolahan, kita diajarkan, kita dikenalkan Tuhannya Islam, Allah, Tuhannya Kristen, Kristus, Tuhannya Buddha, Buddha Sigautama, Tuhannya Hindu, Brahma, Tuhannya siapa lagi? Banyak dah gitu, kita dikenalkan kayak gitu kan. Yang diakui oleh Indonesia diakui tapi bukan diyakinin. Kenapa? Karena keyakinan agama Indonesia, keyakinan Indonesia bukan mengakui Tuhan-Tuhan yang lain, bukan mengimani, tapi hanya mengakui. Boleh masuk Indonesia, tapi tetap dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 apa? Dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar akidah kita sebenarnya. Tapi yang lain mau percaya silahkan, kita hidup berbarengan sama-sama. Karena Islam punya toleransi, yang penting ketika kita hidup berbarengan punya satu konteks keislaman dan konteks keagamaan apa? Lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu agamamu, urusan agamaku agama. Yang penting bisa duduk bareng. Berarti kalau kita ngucap kalimat la ilaha illallah, kita harus yakin apa tadi? Tuhan kita Allah, Tuhan yang lain juga Allah. Ini namanya syahadat munjin yang harus kita apa? Terapkan dan kita tingkatkan dengan apa? Tadi kita belajar yang namanya cabang-cabang iman. Iman tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah dengan bentuk tauhid yang benar-benar kita amalkan. Iman terendah kita ada di mana? Membuang duri di jalan. Dan masih banyak cabang-cabang yang lain yang nanti akan dijelaskan dalam kitab Subul Iman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang untuk bekal ibadah, berikan kesehatan sehat walafiat, dan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hanya sekedar pembukaan dari kitab Subul Iman. Mudah-mudahan menjadi referensi buat kita untuk belajar tentang masalah iman. Karena masalah iman ibarat tadi apa? Ad-dunya bahrun amik wal iman safinuha. Dunia itu adalah lautan yang amat dalam, kapal itu, iman itu adalah kapalnya. Kalau kita pengen selamat di dunia sampai akhirat, maka kita harus punya kapal yang besar dan punya apa? Kekuatan yang besar juga. Kenapa? Lautnya tetap itu yang dalam. Nggak bisa kita pindah jadi ke kolam renang. Kenapa? Karena itu bukan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman dan Islam, istiqomah dalam ibadah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.